kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, yaitu dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2a, dilanjutkan dengan ayat 29 sampai dengan ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, penyakit umum orang beragama adalah sombong rohani. Menganggap diri lebih kudus daripada orang lain. Mengklaim diri seolah-olah yang paling berhak atas hak berkat dari Tuhan. Itu yang terjadi bagi orang Yahudi. Orang Yahudi berpikir di luar mereka tidak boleh dan tidak ada orang yang berhak mendapat keselamatan itu, karena merekalah umat pilihan Allah. Dan itu kemudian diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka dari awal dipanggil adalah untuk menjadi berkat. Tetapi rupanya orang-orang Kristen mula-mula yang ada di Roma juga ada kecenderungan juga mereka menjadi sombong rohani. Menganggap bahwa orang Israel yang tidak taat itu tidak lagi punya hak waris atas kerajaan Allah. Sebab mereka ditolak Allah. Demikianlah pikiran mereka. Dan mereka yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat merasa diri lebih kudus, lebih berhak atas kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam konteks yang demikian, Rasul Paulus mengingatkan mereka yang pertama sekali bahwa Allah itu tidak pernah lupa dan ingkar akan janjinya. Kristus Yesus tetap sama kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 8. Itu juga menunjukkan konsistensi Allah. Allah yang memilih umat Israel dari awal, Dia juga adalah Allah yang memegang janjinya, janji berkat, dan juga keselamatan bagi umatnya yang dari sejak semula. Walau di satu sisi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan umat Israel dihukum dengan sangat keras oleh Allah. Kalau kita mendengar cerita keluaran mereka dari Mesir, satu generasi meninggal di gurun. Dan hanya beberapa orang yang kemudian ikut sampai ke Kanaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman hari ini kita diingatkan pertama sekali bahwa Allah menyelamatkan semua umat manusia. Allah menyelamatkan umat Israel, Allah juga menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka karena itu, kita yang pertama sekali adalah bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terlepas itu karena ketidaktaatan umat Israel, maka kemudian berita Injil itu sampai kepada kita. Maka keselamatan yang telah kita terima, itulah yang kita syukuri. Yang kemudian kita memberitakan berita keselamatan tersebut kepada semua orang. Dan untuk itu harus kita ingat juga, jangan pernah kita merasa sombong rohani. Jangan pernah merasa menjadi hakim yang menentukan orang masuk surga atau tidak. Jangan pernah mengklaim seolah-olah kerajaan Allah itu hanya milik kita sendiri. Karena di Matius 5 ayat 45 di sana dikatakan Tuhan
memberikan matahari kepada orang jahat dan juga kepada orang baik. Tuhan mencurahkan hujan juga bagi orang percaya dan tidak percaya. Artinya, anugerah keselamatan itu adalah otoritas Allah. Yang mau kita lakukan adalah, bila kita ikut menerima anugerah tersebut adalah mensyukuri. Maka kita tidak perlu keberatan kalau umat Israel masuk surga, kalau Tuhan yang menentukan itu. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, kenapa tidak? Yang berikut saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita kemudian diberikan yaitu identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Maka di dalam Tuhan tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Batak, dan lain sebagainya. Walau di sana kita tidak harus menghilangkan identitas kita mula-mula. Saya tetap Batak walaupun saya Kristen. Orang Yahudi tetap orang Yahudi walaupun dia Kristen. Maka dengan demikian tidak ada satu dengan yang lain saling menghujat, seolah-olah budaya yang satu lebih rendah dari budaya yang lain. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terima keselamatan itu, dan kemudian kita syukuri bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, dan jangan pernah sombong rohani. Jangan pernah merasa kita lebih daripada orang Yahudi. Di ayat 18 firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Janji kepada umat Israel adalah tetap. Dan Tuhan senantiasa konsisten dengan janjinya. Dan bila kita mendapat keselamatan karena ketidaktaatan mereka, mari kita bersyukur karena kita juga mendapat anugerah. Maka, kalau kita mendapat anugerah yang tidak layak dan tidak pantas untuk kita, marilah pengenalan kita akan Tuhan membuat kita semakin rendah hati dan menghargai orang lain. Dan kemudian senantiasa memuliakan Tuhan dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa rendah hati, mensyukuri anugerah berkat-Mu yang Tuhan beri cuma-cuma kepada kami dalam diri Yesus Kristus. Ajar kami untuk menghargai sesama kami, dari manapun asal mereka dan budayanya. Tetapi ajar kami juga untuk mengaktualisasikan diri melalui akar budaya kami juga, agar itu kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Mampukan kami melakukan semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.